Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di podcast BK Semansa. Semuanya, jangan lupa minum air putih yang banyak dan selalu makan makanan yang bergizi agar imun kita tetap terjaga. Dan juga lakukan hal-hal yang membuat imun kalian naik. Lakukan hal-hal yang bahagia, yang menyenangkan. Terutama nonton YouTube dari BK Semansa dan SMA Negeri 7 Semarang. Nah, kali ini kita kedatangan dua tamu, yaitu Mas Adam dan Mbak Anastasia. Beliau berdua adalah siswa-siswi SMA Negeri 7 Semarang yang lolos SNMPTN. Apa itu SNMPTN? SNMPTN adalah jalur masuk program studi atau perguruan tinggi yang saingannya adalah seluruh Indonesia, di mana yang dipertaruhkan adalah nilai dari semester 1 sampai semester 5. Dan juga saingannya juga banyak karena semua siswa berlomba-lomba untuk masuk di SNMPTN. Nah, maka dari itu kita kenalan langsung dengan narasumber kita atau tamu kita, Mas Adam dan Mbak Anastasia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Adam Ibn Zaki Handoko, biasa dipanggil Adam. Ya, alhamdulillah saya sebagai salah satu alumni SMA 7 Semarang yang berhasil lolos seleksi di jalur SNMPTN 2021 Universitas Diponegoro di jurusan Statistika. Dan saya Anastasia Indah Permatasari, bisa dipanggil Anastasia. Saya alumni SMA Negeri 7 Semarang dan diterima di UNESA Surabaya jurusan Bahasa dan Sastra Jerman lewat jalur SNMPTN. Oh, gitu. Nah, Bahasa Jerman. Bahasa Jerman dan statistika ya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pak Adi gimana? Saya juga baik hari ini. Harus tetap jaga Harus imun. tetap jaga imun ya. Pokoknya tetap jaga imun karena kondisi seperti ini kan. Ya, jadi teman-teman jangan cuma makan minum terus aja ya, tapi olahraga juga penting. Ya. Sama lakukan hal-hal yang buat imun kita naik, hal-hal yang berbahagia buat kita gitu. Gitu. Oh ya, untuk berdua ini kesibukannya sekarang apa nih? Udah masuk kuliah kah atau udah apa? Saya sibuk nggak ngapa-ngapain sih Pak. Saya nggak ada kegiatannya gitu sih Pak. Ya paling pagi-pagi atau sore-sore lari-lari gitu Pak, biar sebagai bentuk olahraga juga untuk meningkatkan imun. Sama kebetulan ya paling kesibukannya lagi coba daftar beasiswa unggulan sih Pak, lagi buat ESA. Kalau Anastasia? Saya juga kebetulan belum mulai kegiatan di kampus ya, jadi saya juga kebetulan daftar beasiswa unggulan juga, lagi nulis esai sama juga. berarti sama Ya, nunggu belum selesai nih Berarti saya. dari kamu juga belum ada kegiatan Belum untuk ada. ospek-ospeknya? Kalau belum? kebetulan dari Undip sendiri sih nanti tanggal 13 Agustus. Oh, tanggal 13. Kalau Aku tanggal 23. tanggal 23 Agustus ini berarti ya. Iya. Berarti memang sebentar lagi Iya sih Pak. dipersiapkan agar apa ya? Nanti ketika kalian masuk ke perguruan tinggi nggak kaget ya gitu. Oh iya, siap-siap Pak. Terus sebenarnya kesan kalian gimana sih? Kalian setelah dinyatakan lolos SNMPTN ke perguruan tinggi yang kalian pengen? Ya, Mas Adam sendiri? alhamdulillah pasti yang pertama senang banget sih Pak Adi. Bisa jadi salah satu bagian dari ribuan siswa yang lolos di SNMPTN. Alhamdulillah bersyukur banget karena nggak lepas dari doa-doa dari orang tua, doa-doa dari teman-teman, doa-doa dari guru-guru juga. Ya, bisa menjadi siswa yang lolos tersebut. Nah, saya sih berharapnya ini sebagai batu loncatan gitu Pak Adi. Sebagai batu loncatan dan sebagai sarana juga untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai generasi muda, sehingga jadi nanti di masa depan bisa jadi generasi muda yang sukses, bukan cuma sukses sih sebenarnya, jadi bisa generasi muda yang berkontribusi bagi bangsa dan negara juga sih. Itu bagus sekali. Mbak Anastasia sendiri? Kalau saya seneng, terus juga kaget ya, soalnya jauh banget bisa diterima. Terus sedih juga sih, tadinya ninggalin keluarga, teman-teman di sini. Tapi di samping itu saya juga masih senang banget sih bisa diterima di program studi yang memang saya inginkan. Oh gitu, jadi memang diterima di Statistika Undip, terus Bahasa Jerman UNESA ya. Ya. Nah, untuk prodi program studi dari PTN tersebut sebenarnya kalian sudah cita-citakan atau belum sih, memang kalian sudah memutuskan untuk ke situ atau belum sih, atau bagaimana? Kalau kebetulan sih alhamdulillah iya Pak Adi. Karena kan kita kebetulan bismillah waktu pendaftaran SNMPTN itu sesuai passion kita, sesuai minat kita, apa yang kita mau. Jadi mungkin pesan buat teman-teman juga, jangan sampai nanti waktu daftar SNMPTN asal-asalan, yang penting diterima. Tapi yang penting juga perhatikan minat dan bakat kalian, karena ya sayang 4 tahun kuliah kalau ternyata nanti ngerasa salah jurusan kan ya nggak asik 4 tahun. Iya, buang-buang waktu juga gitu Pak Adi. Oh gitu. Anastasia sendiri sesuai nggak sih dengan apa yang kamu inginkan gitu?
sesuai banget. Ah. Soalnya kan emang saya suka dengerin musik-musik klasik kan Pak dulu. Jadi kadang kalau dengerin tuh kan ada yang pakai bahasa Jerman juga. Saya pernah mikir kalau misal nanti saya bisa dengerin lagu ini tapi nggak usah pakai translate, saya udah tahu maksudnya dan artinya gitu loh kan. Kayak asik gitu. Oh, itu memang masuk bahasa Jerman itu karena awalnya itu mendengarkan lagu-lagu yang kayak opera yang klasik-klasik kayak gitu, terus ada bahasa Jermannya, terus mau tahu sebenarnya tuh artinya apa sih gitu ya. Nah gitu. Terus untuk kalian sendiri nih, kan sudah dinyatakan diterima SNMPTN, di mana itu adalah jalur masuk perguruan tinggi yang diidam-idamkan oleh seluruh siswa yang kelas 3 gitu kan. Nah, resep kalian sendiri nih, gimana caranya kalian bisa masuk ke perguruan tinggi lewat jalur SNM? Nah, mulai dari kalian lihat persaingannya, terus kuota daya tampung yang di program studi tersebut, itu bagaimana caranya? Kalau resep sih pertama-tama jangan lupain usaha dan doa dulu ya Pak Adi, menurut saya, karena ya usaha tanpa doa kan itu sombong, doa tanpa usaha juga sama aja kosong. Nah, itu usaha dan doa itu kalian kombinasikan, lalu tawakal atau berserah diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pak Adi. Usaha-usahanya apa aja? Ya itu tadi, dari semester pertama raih nilai setinggi-tinggi mungkin dan juga jaga konsistensinya. Nah itu yang paling penting Pak Adi, jaga konsistensi itu biasanya hal yang susah untuk dilakukan Pak Adi. Nah jangan juga cuman pasang nilai tinggi aja, cuma cari nilai tinggi aja, tapi juga kumpulkan juga prestasi-prestasi selama di SMA, karena prestasi itu juga mendukung yang nanti menjadi ibaratnya pertimbangan lah dalam seleksi SNMPTN. Lalu juga ya kan kita sebagai generasi Z, alhamdulillah lahir di kecanggihan dan kemajuan teknologi Pak Adi. Iya, jadi kita mau nyari apa aja tinggal search, ada istilahnya. Jadi untuk strateginya sendiri, untuk resepnya sendiri, kalian bisa cari di YouTube, bisa cari di Instagram, banyak akun-akun yang bahas itu semua. Kalau dulu saya salah satunya subscribe YouTuber atau follow akun Instagram yang memang membahas tentang SNMPTN gitu Pak Adi. Jadi yang pertama kalau kalian memilih jurusan itu, jangan lupakan passion dan minat bakat kalian. Karena ya sekali lagi nggak asik kan kalau misal salah jurusan 4 tahun kita kebuang, iya sia-sia itu tadi. Terus juga perhatikan passing grade dan keketatannya juga. Dulu kalau pengalaman saya sendiri Pak Adi, saya itu ngurutin jurusan, kebetulan kita bisa pilih 2, jadi dari keketatan tertinggi ke terendah. Ya kan gitu ya biasanya. Jadi dari yang tinggi dulu ketatnya terus. Jadi semisal di pilihan pertama, mungkin belum rezekinya. Di pilihan kedua itu kita masih bisa bersaing gitu Pak Adi. Terus juga akreditasi jurusannya gitu Pak Adi. Terus kita perhatikan juga data-data alumni dari SMA 7. Terus kita perhatikan indeks sekolahnya gitu Pak Adi. Seperti itu sih kebetulan dari saya. Kalau dari Anastasia sendiri nih, karena saya lihat juga dari SMA 7 saya belum pernah melihat ya UNESA gitu kan. Kayak orang yang pertama ke UNESA Surabaya gitu. Nah, untuk resepnya gimana sih biar bisa masuk ke sana? Kalau saya udah jaga nilai dari kelas 10 sih Pak. Emang nilai saya nggak tinggi-tinggi banget, tapi saya bisa jaga rata-ratanya tuh naik terus. Terus di SMA juga saya aktif di cheerleader, jadi saya ikut lomba-lomba terus. Nah itu lumayan banget buat nambah di prestasinya. Oh gitu, jadi memang yang pertama dari Adam tadi, karena kita sudah generasi Z ya, masuk generasi Z kalian. Jadi tinggal cari-cari aja informasi di internet. Strategi pemilihan strategi untuk memilih prodi itu udah banyak sekali di internet itu. Ya, mulai dari daya tampungnya, terus keketatannya, terus tinggal kita mempersiapkan diri kita untuk kesana gitu. Iya itu dia. Terus sebenarnya karena kan SNMPTN tadi kan bahwa nilai yang diakumulasikan dari semester 1 sampai semester 5 gitu kan. Nah, sebenarnya sejak kapan sih kalian mempersiapkan itu, terus dari kelas 10 atau kelas 1 kok bisa kepikiran saya bisa besok mau ikut SNMPTN gitu. Nah, sebenarnya itu apa sih yang kalian pikirkan kok sampai memikirkan pokoknya saya harus ikut SNMPTN gitu? Iya, yang pertama kan pasti kesadaran. Kesadaran kalau kita nggak punya kesadaran, kalau kita nggak mau lulus di SNMPTN, ya kita nggak akan berusaha untuk menggapainya. Dan kita juga mikir lulus di jalur SNMPTN itu enak loh. Iya, apalagi tanpa tes, kita tinggal seleksi tanpa tes, abis itu ya udah kita free sama sekali nggak ngapa-ngapain. Dan juga di jalur SNMPTN kan memudahkan kita juga. Jadi nggak perlu ikut-ikut tes lagi, nggak perlu ujian mandiri lagi. Karena kebetulan banyak beberapa PTN yang ujian mandirinya itu kan ada uang pangkalnya lah istilahnya. Kayak karena seperti di Undip juga ada uang pangkalnya itu tadi. Jadi
istilahnya ikut membantu meringankan beban orang tua juga sih Pak Adi. Jadi memang kesadaran diri dulu Iya. ya. Mendingan kelas 10 saya masuk SMA Kelas 10 awal. jadi jangan punya anggapan kelas 10 santai-santai dulu lah. Ya, gitu. Kelas 10 main-main dulu lah. Iya, jangan sampai seperti itu sih Pak Adi. Kalau emang benar-benar mau lolos di jalur SNMPTN. Jadi memang dari kelas 10 memang langsung tancap gas gitu, pokoknya Iya. press terus ya. Kalau Iya. memang ya intinya tadi ya kesadaran bahwa Betul. besok aku mau SNMPTN. Jadi gak cuma kayak angan-angan aja ya, kayak memang Iya, ya kalau aku mau ikut SNMPTN ya aku harus kejar terus kayak gitu. betul. Oh gitu. Ya. Itu ya untuk kelas 10 yang sekarang silahkan persiapkan untuk kalian ikut SNMPTN mulai dari sekarang. Sekarang mulai masuk yang lain, mulai dari sekarang siapkan nilai kalian yang tinggi dan juga jaga konsistensinya agar kalian bisa masuk di SNMPTN di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Nah, terus ini kan tadi kelas 10 sudah mikir SNMPTN. Nah, siapa sih yang mendukung kalian biar masuk SNMPTN? Siapa dukungan dari mana aja sih? Kalau dukungan kita rasa dari ya semua pihak lah ya. Dari Iya, sesama, iya. dari orang tua. Dari orang tua terutama, dari teman-teman juga, dan terutama dari guru-guru BK juga. Ya, Pak Adi, guru-guru mapol, guru-guru BK, ya istilahnya semua yang ada di lingkungan kita itu pasti mendukung. Makanya alhamdulillah kita dapat semangat, kita bermotivasi, jadi bisa percaya diri untuk daftar di SNMPTN Pak Adi. Memang dari apa ya? Dari keluarga, terus Iya. teman-teman, stakeholder sekolah, mulai dari guru, terus guru Dan BK, lagi alhamdulillahnya kepala SMA sekolah. 7 itu punya istilahnya guru BK yang benar-benar kredibel banget sih Pak Adi. Oh, gitu. Ya kan kebetulan kemarin waktu mau daftar SNMPTN biar kita nggak tabrakan, biar kita nggak saling bentrok. Jadi tetap sesuai minat dan passion, tapi intinya bisa tersebar merata lah. Jadi nilai yang tinggi, nilai yang rendah itu nggak saling tabrakan karena kebetulan misalnya milih jurusan yang sama, kan nilai yang rendah, nilai yang lebih rendah, kan kasihan ya Pak Adi. Iya. Ya jadi guru BK tuh selalu punya, alhamdulillahnya selalu punya apa ya, punya jalan lah. Punya jalan buat buka. Misal kamu nilai segini nggak bisa diundip, mending kamu pindah ke UNES atau ya sebagainya. Oh, Seperti berarti itu, Adi. hal yang seperti Mas Adam sampaikan tadi memang sangat membantu sekali ya, kayak Jujur iya, alhamdulillah. Karena dari- saya rasa teman-teman yang kan saya punya beberapa teman di sekolah-sekolah lain gitu Pak Adi. Kadang ya mereka daftar aja gitu. Tanpa panduan apa-apa gitu sih Pak Adi. Oh, Alhamdulillahnya BK SMA 7 benar-benar dipandu dari mulai bikin akunnya. Bikin akun tuh udah dipandu Pak Adi. Bikin akunnya, terus dikasih motivasi, dikasih dukungan, dikasih gambaran juga keketatannya itu Pak Adi. Jadi memang sudah dibantu ya untuk kalian nilai segini nih, coba deh biar nggak tabrakan sama temen yang Iya. lain, silakan ke jurusan Jadi ini. dikasih pengertian juga biar nggak mentingin ego. Oh, Pak iya. Adi. Kadang kita misalnya nilai aku punya nilai 85 mau masuk Iya. kedokteran Undip. Iya. Nah, itu kan susah Pak Adi. Iya. Jadi memang untuk dipikir, oh nilai 85 tuh bisa ke sini nih. Iya, Mungkin gitu, yang Pak Adi. cocok kayak ke MIPA di bagian 85 selain apa kedokteran Selain atau kedokteran apa, Undip, ya. yang hal-hal yang sama gitu. Mungkin Iya. biologi kan hampir sama. Iya, gitu betul Pak Adi. Nah, Jadi dikasih pengarahan ke situ ya. iya. Nah terus nih untuk Mas Adam sendiri nih, sebenarnya kan Mas Adam kan diterima di jurusan statistika Undip ya. Nah statistika itu kan cenderung dengan hitung-hitungan ya. Oh, iya. Karena banyak sekali nih, terutama jurusan MIPA nih, pengen yang lintas jurusan dengan alasan apa? Saya nggak mau ketemu matematika nih, saya nggak mau hitung-hitungan nih. Padahal sebenarnya di setiap jurusan itu pasti ada hitung-hitungan. Iya. Nah tetapi kenapa nih Mas Adam sendiri kok pengennya di statistika yang gampangnya matematika cenderung lebih banyak Iya, hitung-hitungannya cenderung. cenderung Iya. banyak. Itu kenapa? Kebetulan memang ya itu tadi Pak Adi, dalam pilih jurusan kan kita sesuaikan dengan minat dan bakat dulu ya. Jadi kita tahu ya maunya apa dan kita mau jadi apa, arah kita mau kemana itu Pak Adi. Kebetulan ya alhamdulillah insya Allah saya yakin kita berdua di sini udah punya gambaran mau jadi apa gitu Pak Adi. Arahnya mau kemana. Makanya kalau ya sebenarnya kalau teman-teman yang IPA mau akhirnya lintas jurusan ya itu saya rasa juga nggak masalah. Asal ya teman-teman itu tadi yakin minat dan bakat atau passionnya itu ada di mana, seperti itu sih Pak Adi. Terus memang apa ya sebenarnya kan MIPA kan diset untuk ya yang saintek gitu. Sebenarnya seperti itu untuk Iya, untuk, iya sih, untuk garis lurusnya kan seperti itu. Iya, Tapi kan memang garis-garisnya. ada yang mau lintas jurusan memang diperbolehkan. Cuman ya nanti ada saingannya masing-masing Iya. gitu kan. Tapi Ya. kalau SNMPTN sendiri sih Pak Adi, kebetulan dari LTMPT-nya itu disarankan tidak usah lintas Oh. minat sih Pak Adi. Itu ya disarankan tidak lintas jurusan, tidak lintas minat karena memang kalian yang anak MIPA sudah di-set untuk di saintek dan juga yang sesung biar di bagian anak-anak yang
memang sosum kayak gitu. Nah, terus ini nih untuk Anastasia nih, tadi kan memang diterima di UNESA Surabaya. Iya. Nah, apa sih yang memutuskan untuk sampai ke Surabaya? Keluar kota. Ya, kalau saya di Semarang, apa-apa tuh kadang saya gantungin ke mama gitu loh. Kalau apa-apa maunya sama mama terus. Nah, kalau di sana kan saya di sana nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Kan mesti kan sendirian kan di sana, nggak mungkin saya di sana tapi masih gantungin ke mama. Nah, aku pengennya itu jadi mandiri terus nggak gantungin ke mama lagi. Terus biar pertemanannya luas gitu loh, Pak. Kalau kan biasanya dilarang gitu ya Iya, Pak. dilarang oleh orang Saya tua. sendiri soalnya kebetulan disuruh di stay aja di Semarang. Nah, Nyakininnya itu loh. orang tua. Mungkin bisa jadi ya gambaran buat teman-teman Awalnya yang mau lain. nggak boleh, Nggak tapi boleh, terus emang? akhir-akhirnya aku bilang nggak apa-apa mah. Aku di sana juga nggak macem-macem, nggak bakal macem-macem mau belajar yang serius. Soalnya prodi kan yang sastra Jerman emang adanya di sana kan. Jadi terus akhirnya mama yaudah nggak apa-apa mama ngalah gitu. Mama ngalah gitu ya. Terus nggak ada ketakutan kah untuk living cost-nya, biaya hidupnya untuk di luar kota? Kan kalau di Semarang kan memang tadi yang disampaikan ya masih sama orang tua, makan sama orang tua, terus biayanya nggak perlu kos juga, pulang ke rumah makan juga di rumah langsung. Nah, untuk living cost-nya sendiri sudah terpikirkan atau bagaimana di Surabaya? Jujur aku masalah ini nggak enak sama mama gitu kan, jadi keluar duit tambah banyak. Iya. Nah, terus ini ada program beasiswa dari Kemendikbud, makanya aku coba daftar itu. Gitu memang jadi apa ya, kayak ada kesempatan ketika kita udah masuk perguruan tinggi pasti ada banyak beasiswa gitu ya. Jadi memang nanti untuk memanfaatkan yang ada gitu ya. Nah, terus tadi nih bahasa Jerman gitu. Kenapa kok bahasa Jerman, bukan bahasa Prancis, bukan bahasa Inggris, Arab gitu. Non kayak bahasa Indonesia yang terutama di sini kan bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Jerman gitu? Kenapa bahasa Jerman? Karena menurut saya nggak terlalu bisa bahasa Jerman. Jadi kalau saya masuk ke sastra Jerman mungkin saya bisa kayak ngembangin lebih gitu, Pak. Kan saya mikir-mikir juga mau masuk sastra Inggris. Tapi di sastra Inggris saya kan udah belajar nih dari kecil. Makanya kayak kalau bahasa Inggris nanti aku bisa ngembangin sendiri karena udah dari kecil udah diajarin kan. Tapi kalau sastra Jerman kan emang dari kecil nggak ada basic bahasa Jerman sama sekali. Jadi kan nanti kalau udah lulus nih saya bisa nambah kemampuan bahasa yang saya punya, Pak. Nggak cuma Inggris Indonesia doang, tapi saya juga ada kemampuan bahasa Jermannya juga. Oh gitu ya, memang jadi biar kayak Vicky Naki, jadi kita bisa explore banyak bahasa gitu ya. Iya. Nah untuk kedepannya nih, dan emang kalau kita punya multibahasa, emang meningkatkan selain meningkatkan keterampilan, meningkatkan peluang ini juga ya, peluang kerja lah istilahnya gitu ya. Kayak kita jadi kayak PR ya, public relationship gitu, kayak sama siapa aja bisa ngomong nyambung gitu ya. Iya gitu ya. Terus nih tips-tips nih buat adik-adik tingkat kalian, adik kelas kalian yang sekarang kelas 12 nih, gimana sih caranya yang paling enak, paling mudah untuk lolos SNMPTN? Coba disampaikan ke adik-adik kelas kalian yang sekarang kelas 12 yang mungkin besok akan maju ke SNMPTN agar sampai lolos dan jumlah lolosnya lebih banyak. Kalau ya yang penting itu tadi sih Pak Adi, usaha doa, kita ngerti strateginya itu, terus juga ya adik-adik yang kelas 12 kan tinggal 1 semester lagi, ya 1 semester ini istilahnya dikebut lah. Jadi bener-bener maksimal potensinya. Karena saya yakin juga guru-guru dari SMA 7 itu nggak pelit nilai sih istilahnya Pak Adi gitu. Banyak dari guru-guru yang murah nilai dan memang berharap siswa-siswanya itu eligible dan bisa lolos SNMPTN Pak Adi. Ya tipsnya itu tadi, kita manfaatin segala yang ada di sekitar kita Pak Adi. Mbak Nasta sendiri mungkin kalau saya jaga nilai ya Pak, jaga nilai itu perlu banget. Terus tambah prestasi juga. Terus sama menurut saya yang penting banget tuh waktu mendekati mau milih jurusan itu dengar saran dari orang lain. Contohnya dari BK. Waktu itu saya mau daftar ke UNS tapi kata BK nilainya nggak memungkinkan kalau ke UNS nanti malah nggak diterima. Terus saya mikir-mikir lagi jadi nemu di UNESA sastra Jerman. Dan alhamdulillahnya keterima alhamdulillah keterima ya. Jadi memang ada masukan dari tim BK terus nilaimu segini nih, jadi mendingan kalau mau sastra Jerman ke terima kasih untuk Mas Adam dan Mbak Anastasia telah berbagi sama-sama Pak Adi. Sarannya. Nah, untuk kalian kelas 12 jika kalian mau lolos SNMPTN, ikuti tadi tips-tips dari kakak-kakak kalian. Dan yang pertama adalah
konsistensikan nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5, yaitu kelas 1 atau kelas 10 sampai kelas 3 semester 1, agar kalian bisa diterima di SNMPTN perguruan tinggi dan juga raihlah prestasi sebanyak mungkin. Begitu, terima kasih Mas Adam dan Mbak Anastasia. Pesan dari saya adalah bercita-citalah yang tinggi, bermimpilah yang besar. Tapi yang perlu diingat adalah bukan seberapa besar cita-cita kalian, tapi seberapa besar usaha kalian dan kalian untuk mimpi tersebut. Terima kasih Mas Adam dan Mbak Anastasia. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya dari podcast BK Semanchef. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanchef berintegritas.